Wah, nggak bisa nih. Gila kali ya? Masa ya nggak logis sih. Weh, ada apa ini sobatku? Wah. Wait. Kenapa Ini. nih Mas Kini? Aduh, pusing banget gue, Tan. Kenapa? Kan ini udah hampir akhir tahun ya. Terus gue lihat target tahun 2024. Oh, kerjaan. Oke. Target tahun 2024 itu nggak logis banget menurut gue. Kenapa emangnya? Yang pertama nih, penambahan timnya baru-baru. Sedangkan proyeknya bisa besar kan. Habis itu kayaknya targetnya gede juga gitu dengan orang-orang baru yang kayak menurut gue pribadi yang udah punya pengalaman sebelum-sebsebelumnya gitu. Itu rasa-rasanya nggak memungkinkan untuk dicapai gitu. Ditambah anak baru itu tuh. Yang lu tahu kan divisi gue kan ada anak baru yang Gen Z itu. iya, dua orang itu kayak nggak bisa kerja kata anak-anak. Oh, anak baru itu. Oh, Kan iya. gue jadi pesimis ya dengan tim yang baru, terus tambah dua orang baru itu kayak Emang dua orang ini joinnya kapan? baru Banget berarti. baru banget ya bulan kemarin sih. Bulan Memang sih. kemarin. Cuman ngelihat progres mereka di kerjaan dan kata anak-anak yang langsung sama mereka, ya katanya sih mereka tidak bisa. Kurang gitu ya. Ya, gitulah. Makanya kayak lihat dah. Oh. Aduh. Oh, ini orangnya ya yang ini nih. Nah, lu lihat. Oke. Terus gue searching dong di sosial media Iya. gitu kan. Emang kayak dikit-dikit healing, dikit-dikit Ngeluh. cari hiburan. Mana coba orangnya mana? Ini. Oh. Nah, nih coba. Oh, dua orang ini satu. Iya. Sama ini ya. Iya bener. Kayaknya ini tipikal orang yang kayak gimana ya, red flag gitu loh. Oh, oke. Kalau bahasa anak red flag. Iya. Iya. Oke. Gitu lah. Gue bingung asli, bingung banget. Tahun depan mau gimana? Iya. Berat banget berarti ya. Emang ini mbak sakit nih, kepikiran. Tapi kayaknya sebelumnya kita sapa dulu nih, sobat-sobat senja dulu nih. Oke. Halo, Sobat Senja. Iya nih. Biasanya kita emang kalau sore-sore gibah kerjaan tuh seru gitu ya. Iya, kayaknya juga Sobat Senja ngelakuin. Tapi seru banget ya kita kalau misalkan setiap sore ngobrol sama sobat-sobat senja Iya. yang tentunya kita hampir setiap bulan menemani Betul. lika-liku kisah kerja dan cinta. Dan nggak kerasa udah hampir akhir tahun gitu Oh, kan, iya, sama Sobat Senja bareng gitu kan. Betul. Biasanya kita waktu itu awal-awal tahun seru banget ya. Iya. Nah, aku udah lama juga yang ketemu sobat senja. Oh iya, bener. Kan awal-awal tahun seru tuh kan. Biasanya kan ada kalau masuk bawa horoskop gitu kan. Betul. Sama kalau kemarin awal tahun aku masih inget banget sama Kak Akbar ngobrolin tentang kesehatan. Tuh, bareng dokter Dokter Wafika. Iya. Itu Apa seru. perlu gue ke Dokter Wafika kali ya? Oh, iya. Kayaknya lagi akhir tahun juga. Iya, lagi sibuk. Oke, tapi seru banget ya sobat-sobat senja ya. Meskipun ya kita tahu ya setahun ini kayaknya dilalui nggak mudah gitu ya. Iya, benar. Harus melalui lika-liku, drama gitu. Sampai akhirnya nggak kerasa juga akhir tahun. Akhir tahun. Kayaknya momen-momen babak belur, Betul. kan jatuh bangun, gitu, dihempaskan gitu. Dihempaskan. Wah, Tapi kalau zaman dulu kita sekolah tuh kayaknya nunggu 1 bulan, nunggu 1 tahun tuh lama. Tapi kok kalau udah kerja kayak cepet banget gitu ya. iya, betul. Capek. Kayak apa ya? 1 hari berasa sejam berasa semenit gitu. Cepet banget dunia berputar. Cepet banget juga dia pergi dari kehidupanku. Wah, Kencana ya. tapi nggak apa-apa meskipun galau, kerjaan penat gitu ya. Iya, Sobat-sobat dialog senja sendiri bisa dapat banyak hiburan juga Iya. tentunya yang ada di Mikromada Institute karena selain kita membantu teman-teman gitu ya untuk Betul. menemukan pekerjaan, menemukan pengembangan dirinya, ada hiburan. Hiburannya. Jadi jangan lupa untuk terus Follow di Instagram kita mm_institute dan Institute. kalau mau cari konten-konten menarik, video-video menarik ada di YouTube. Madani Institute. Wah, Iya. jadi emang menerapkan work-life balance banget. Iya, tapi tadi lo masalah gue tuh gimana Oh, coba iya. buat Hutan? Lo kan sekarang udah sering banget nih ngomongin tentang soal apa ya, human capital gitu. Udah lihat lo lagi fokus banget sama dunia pekerjaan atau isu psikologis di pekerjaan. Gue ngerasa psikologis lo nggak tenang. Gue sampai sakit gini kan. Wah, Psikosomatis banget psikosomatis ya. banget. Satu itu, yang kedua ketakutan itu bikin gue ngerasa bahwa
kayak percuma juga gue kerja sama mereka karena mereka nggak ngerti apa-apa juga gitu. Oke. Tapi Mas Rizky udah bersentuhan kerja langsung belum sama dua orang ini? Belum sih, karena memang walaupun satu divisi tapi beda project gitu kan. Beda project yang gue tanganin sama teman-teman gue, sama tim gue, sama dia juga beda gitu. Cuman kan gue cuma dengar penuturan. Nah, tahun depan nih baru ada project bareng. Oh, pantesan jadinya overthinking sekarang gitu ya. Rumah sakit. Nyawaku melayang. Masih inget TikTok itu nggak sih? Aduh anjir. Aku loading dulu. Ya mana ya? ya. Itu hiburan tahun ini ya. Iya, udah. Oke. Tapi seru banget nih Mas Rizky. Pasti Mas Rizky belum ketemu sama orangnya, tapi kayaknya pikirannya udah kemana-mana banget gitu. Iya. Kenapa ya? Maksud gue ngerasa anak-anak yang udah ngobrol langsung, udah ketemu langsung, itu kayaknya kebanyakan obrolannya sama gitu. Ya nggak semuanya sih. Memang ada beberapa orang yang kemudian biasa aja gitu. Cuman biasa ajanya itu apakah melindungi hal-hal yang nggak gue tahu juga, gue nggak tahu juga gitu. Karena banyak biasanya isu-isu ya gitu, gosip-gosip sana sini. Nah itu. Dinding kantor berbicara. Wah, berat. Tapi memang nih Mas Rizky ada fenomenanya ternyata. Kalau misalkan kita lihat kadang kita belum ketemu langsung nih ya sama orangnya, tapi karena orang kiri kanan kita ngomonginnya negatif mulu, akhirnya kita kebawa pikiran kita bahwasannya orang itu ternyata jelek. Emang ada ya? Ada. Berarti kayak misalkan nih gue denger dari omongan A, B, C, D, gue jadi ke bawah jadinya ke program buat juga berpikir negatif sama orang itu. Iya, jadinya kalau ibaratnya kita jadi ikut-ikutan gak suka gitu. Padahal kita sendiri nggak pernah ada singgungan langsung, tapi karena memang sering dengar dari orang gitu kan. Mungkin teman-teman di rumah gitu, ya. mungkin tempat kerja ngerasa ngelihat, kayaknya jangan deketin senior ini deh. Senior ini kayaknya ribet gitu, karena kejam, killer gitu. Iya. Padahal bisa jadi seniornya biasa-biasa aja gitu. Tapi karena memang dari orang kiri kanannya udah ngomongin, ini kayaknya killer. Akhirnya kita kadang buat deketin orang ini juga takut gitu kan. Gitu. Jadi kalau di istilah di psikologi ada yang namanya kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir atau bahasa keren psikologisnya adalah thinking bias. Thinking bias. Jadi dari thinking bias ini atau kesalahan pemahaman kita gitu ya, dinamakan namanya self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy. Ya, kayak ini properti. Properti. Gue tahu ini properti. Ya, gue tahu. Ya. Nah, jadi gini nih, aku punya cerita nih tentang fenomena ini, Mas. Iya. Jadi ada salah satu tokoh psikologi gitu ya di luar negeri gitu. Nah, jadi nama psikolognya adalah Robert Rosenthal. Ya, Robert Rosenthal. Jadi dia tuh adalah seorang psikolog pendidikan. Jadi biasanya kalau anak psikologi suka banyak eksperimen gitu ya. Ke manusia, apapun lah kayaknya dicobain gitu ya. Nah, jadinya awalnya Robert Rosenthal ini dia datang ke sebuah sekolah. Jadi anggaplah sebuah sekolah gitu kan, sekolahnya besar. Jadi Robert Rosenthal ini awalnya ngedatangin kepala sekolahnya. Jadi Robert Rosenthal bilang bahwasanya ke kepala sekolahnya, dia punya nih satu penelitian yang mana penelitian ini baik gitu untuk psikologi, terutama untuk perkembangan siswa pendidikan gitu kan. Nah, jadi si Rosenthal ini awalnya mau cobain dulu nih apakah hipotesis ataupun teori yang dia bawa tuh bener apa enggak gitu kan. Nah, jadi ceritanya Robert Rosenthal ini ngejelasin terkait nanti eksperimennya mau kayak gimana gitu kan. Jadi dia cerita sama kepala sekolahnya, akhirnya setelah dia ngejelasin dia mau ngapain, kepala sekolah ini akhirnya setuju. Nah, barulah dari situ si Rosenthal ini diajak sama kepala sekolahnya untuk ke kelas yang dituju. Jadi di kelas itu ada sekitar kurang lebih 30 orang. Jadi lumayan banyak lah ya, 30 orang. Jadi awalnya kepala sekolah ini cerita ke gurunya, guru di kelas itu. Dia bilang ke gurunya bahwa, kenalin loh, ini aku punya temen namanya Rosenthal. Jadi ada seorang psikolog, kebetulan dia lagi mau ngetes, jadi nggak dikasih tahu nih tujuannya. Tapi si kepala sekolahnya bilang, kita mau ada tes IQ nih. Nah, biasanya kalau psikolog-psikolog gitu ya, ke sekolah tes IQ, terus nanti biasanya ada konseling. Nah, ceritanya akhirnya si gurunya dijelasin bahwasannya Rosenthal pengen ngasih psikotes gitu kan ke anak-anak kelasnya buat dites IQ.
Dan akhirnya dari situ si gurunya setuju nih gitu kan, karena lumayan ya psikotes gratis gitu ya. kan. Akhirnya dites 30 orang itu, akhirnya setelah dihitung-hitung gitu kan, jadi yang dites adalah tes IQ. Nah, jadi setelah dites, akhirnya si guru Rosenthal sama kepala sekolahnya ceritalah di sebuah ruangan gitu kan. Nah, udah cerita, Rosenthal bilang gitu ke si guru ini bahwasanya dari 30 siswa yang dites IQ gitu kan di kelas gurunya, ada 10 orang yang memang dia punya potensi untuk jadi orang yang jenius. Jadi bisa dibilang Albert Einstein the next lah gitu ya. Jadi next Albert Einstein nih, jadi pokoknya jadi emang orang yang cerdas dan punya IQ tinggi gitu. Masih gurunya kaget dong, karena dia nggak nyangka kelasnya dia ternyata ada 10 orang potensi jadi calon ilmuwan misalkan. Wah, seneng dong gurunya kan. Terus gurunya nanya, sisanya 20 orang lagi gimana? Kalau 20 orang lain sisanya itu standar aja gitu kan. Jadi ya masih IQ-nya di atas ya 100 sampai 110 lah gitu. Tapi kalau yang 10 orang tadi ini IQ-nya mendekati jenius. 150. Gurunya seneng dong gitu kan, di muridnya dia ada 10 orang yang oke. Akhirnya Rosenthal bilang, ya udah nanti setelah beres 1 semester dia bakal balik lagi ke sekolah ini buat ngecek nih 10 orang ini perkembangannya gimana, dan anak-anak kelas lainnya lah gitu kan. Akhirnya setelah beres 1 semester Rosenthal balik lagi dong ke sekolah itu. Nah, akhirnya dia ketemu sama gurunya, ngobrol lagi sama kepala sekolah bertiga. Akhirnya gurunya kaget gitu kan, ternyata selama pembelajaran 1 semester ini 10 orang ini ternyata punya nilai yang paling bagus di antara 20 murid lainnya. Jadi ternyata bukti dong berarti tesnya. Nah, akhirnya gurunya bilang, terima kasih Pak Rosenthal gitu. Sudah kasih tahu bakat mereka gitu kan. Dari 30 orang, 10 orang ternyata benar-benar jenius nih dari hasilnya selama 1 semester. Bagus-bagus nilainya Pak gitu kan. Dia seneng banget dong gitu kan. Nah, terus akhirnya karena kepala sekolahnya sendiri kan dia udah tahu ya skema di belakang itu gimana, terus Rosenthal juga udah tahu, mereka ketawa dong, gitu kan. Udah jin dari timur. Bukan dong. Akhirnya mereka berdua ketawa, gurunya kan bingung ya, apa nih gitu salah kan, nih sama yang sampein gitu kan. Ada apa ketawa-tawa gitu kan. Akhirnya kepala sekolahnya bilang ke si gurunya, sebenarnya selama 1 semester ini dia dibohongin ternyata sama Rosenthal. Dikibulin ceritanya kan. Gurunya bilang bahwasannya di antara 30 murid itu tuh sebenarnya semua IQ-nya rata-ratanya sama ternyata. Berarti nggak ada yang paling cerdas, nggak ada yang rata-rata. Betul, semuanya sama ternyata. Nah, terus akhirnya Rosenthal ketawa juga dan sambil ngejelasin gitu kan. Nah, karena gurunya pun bingung loh, kenapa bisa sama semua, toh ini buktinya ada 10 orang ternyata nilainya bagus selama 1 semester gitu kan. Akhirnya Rosenthal bilang, jadi sebenarnya dia ngambil sampel, ngambil acak 10 orang, jadi nggak ada yang paling besar, paling kecil. Ambil 10 orang ini secara acak untuk ibaratnya dikasih tahu nih ke gurunya bahwasanya 10 orang ini orang jenius. Nah, akhirnya ketika Rosenthal bilang 10 orang ini adalah 10 orang yang jenius, akhirnya gurunya punya mindset nih, karena ini 10 orangnya jenius gitu kan, jadi cara mulai dikasih pelajaran gitu kan, terus cara pendampingannya, terus cara guru ini akhirnya nge-treatment 10 orang ini ternyata beda dengan 20 orang lainnya. Lebih dispesialkan, lebih difasilitasi lah ibaratnya gitu kan. Jadi kalau misalkan 10 orang ini ada kesusahan, si guru ini tuh dengan suportifnya dia ngasih tahu gitu kan terkait pelajarannya gimana dan sebagainya, dan ternyata hasilnya ya bagus gitu kan ya 10 orang ini. Nah, jadi akhirnya si guru ataupun si Rosenthal ini akhirnya berpendapat bahwa sebenarnya kadang kita tuh punya thinking bias gitu bahasanya. Jadi kita kadang punya pemikiran yang ibaratnya tuh bias gitu ya, yang samar-samar gitu tentang pemahaman persepsi orang lain. Dan kita tuh cenderung akan mengamini apa yang menjadi persepsi kita. Nah, karena di awal dibangun tuh persepsinya gurunya bahwasanya 10 orang ini adalah 10 orang yang jenius. Makanya si guru akan mentreatment dan akan berperilaku bahwasanya seolah-olah 10 orang ini adalah orang yang cerdas. Jadi ketika orang cerdas ini bertanya gitu kan, suportif, gurunya pun akan menjawab dengan suportif juga gitu kan. Ini ceritanya beda gitu.
Nah, atau nggak bahkan kita sering juga nih Mas Ki, kalau misalkan kita ketemu orang nih, kayak contohnya tadi Mas Ki kan, Mas Rizky kayaknya punya persepsi tentang 2 orang anak baru ini, bahwasannya orangnya kayaknya males-malesan, wah orangnya red flag banget gitu kan, terus Gen Z juga banget, Gen Z gitu banget yang dikit-dikit healing, kayaknya kalau di press dikit nggak kuat gitu kan. Padahal kita sendiri belum tahu orang ini kayak gimana gitu. Nah, makanya kita cenderung akan mencari-cari hal yang memang misalkan itu mendukung pikiran kita. Tadi Mas Rizky cari-cari di Instagram. Atau bahkan Mas ini sempat ketemu dulu kan sama 2 orang ini ya, sempat ngobrol. Waktu Gitu. kenalan divisi sempat Gitu kan. Nah, akhirnya ketika misalkan kita udah punya nih mindset tentang 2 orang ini, kayaknya negatif banget. Kita tuh ketika bertemu dengan 2 orang ini cenderung akan memvalidasi pikiran-pikiran kita, akan membenarkan gitu kan. Jadinya mencari-cari apa yang selama ini kita amini. Misalkan orang ini kayaknya lemah nih gitu, atau enggak kayaknya orangnya red flag banget. Ketika kita ngobrol sama orang ini, kita cenderung akan mencari pembenaran dari kayaknya ini orang red flag nih, sebelah mana nih gitu kan. Kita nggak fokus sama pribadinya apa, tapi kita cenderung fokus pada mindset yang udah kebangun di diri kita gitu. Berarti yang gue lakukan secara nggak langsung gue thinking bias dong ya, Tante? Betul. Padahal gue belum pernah ngomong sama orang yang langsung, baru pas kenalan doang, gitu. Bahkan project bareng nggak tahu gitu. Nah, betul. Oke. Bahkan kalau misalkan sebenarnya self-fulfilling prophecy ini sebenarnya kalau kita arahkan ke hal positif juga bisa, Mas Ki. Gimana tuh itu? Jadi karena memang orang Indonesia banyaknya memakai ataupun ya self-fulfilling prophecy-nya negatif, gitu kan, cenderung kita melihat satu hal yang negatif, kita mengamini dan akhirnya kita mencari-cari kesalahannya. Padahal kalau kita ubah mindsetnya menjadi hal yang positif gitu kan, kayak misalkan aku percaya nih orang ini kayaknya bisa deh ngerjain kayak gini. Kayak tadi Rosenthal ya, Rosenthal juga kan itu konteksnya positif gitu ya, 10 orang yang jenius gitu kan, akhirnya treatmentnya, perlakuannya, sehingga akhirnya ya di akhir semester valid gitu, orang ini ternyata bisa loh. Nah, kadang kita cenderung banyak mengungkap hal-hal negatifnya mulu tentang seseorang. Padahal sebenarnya kalau kita percaya, kayaknya 2 orang baru ini kayaknya karena dia orangnya anak Gen Z banget, kayaknya ide-idenya fresh gitu kan. Terus juga kayaknya orangnya kreatif-kreatif, sehingga kalau kita kasih project bareng, kayaknya bisa nih gitu kan, bahkan bisa melebihi ekspektasi kita gitu kan. Nah, itu justru kita akan mencenderung akhirnya mencari-cari kayaknya orang ini bisa deh, sehingga kita bisa lebih 100% percaya gitu kan, treatmentnya kita pun bakal lebih, perlakuan kita pun bisa lebih suportif gitu kan, sehingga ya akhirnya di akhir ya ternyata bisa loh gitu. Berarti secara langsung nih ya, fulfillment prophecy ini juga ada, nggak hanya bisa digunakan di dunia pekerjaan aja, karena itu pengaruhnya kan ke personal ya, Tan. Betul, ya. Tapi gini, Tan, gue mau nanya, oke, anggaplah gue salah dalam mempersepsikan orang, karena gue terlalu terbawa sama cerita orang dan sama penampakan gue lihat secara langsung gitu. Betul. Tapi pernah nggak sih kayak gitu, Tan, misalkan nih ya, nah ini biasanya sobat-sobat senja juga sering ngalamin nih, otomatis yang tunarasa kan. Tunarasa tuh. Jomblo. Karena gini kan, yang baru tunarasa juga gue ngalamin. Kayak misalkan nih kita udah deket banget sama orang, atau kita ya kan udah setahun deket, atau misalkan udah jalanin hubungan sama orang gitu, terus ngajak makan bareng, sering ketemu tiap hari di tempat kerja. Enggak tempat kerja ya dimanapun. Kan mungkin dari awalnya kerja bareng jadi punya hidup yang bareng gitu kan. Nah, terus habis itu si temen pasangan kita, lingkungannya itu sering banget kayak ngomongin, si cowok itu kayak gini tahu, mending lu gini aja. Itu bisa nggak sih pengaruh sama dia? Padahal dia udah kenal, artinya dia nggak baru tahu. Pengaruh dong ya. Nggak baru kenal, nggak baru tahu, nggak cuma ngelihat dari Instagram doang. Tapi udah setahun dia ngejalanin, udah setahun dia hubungan komunikasi. Tapi lingkungannya ngomong bahwa mending lu selesai aja, lu LDR, kayak enak, EG gitu. Iya. Atau hal-hal yang lainnya gitu. Betul. Nah, itu berpengaruh nggak sih, Tan, sebenarnya? Bisa nggak? Bisa jadi berpengaruh. Tergantung bagaimana kita akhirnya menanggapi ataupun mengambil hikmahnya. Kayak contohnya gini,
kita punya lingkungan yang ibaratnya kita punya satu hubungan, tapi lingkungannya kayaknya nggak suportif, cenderung mengarahkan kita, udah deh putus aja. Kalau kita punya prinsip, biasanya kita nggak akan terpengaruh. Makanya namanya thinking bias kan, kadang setiap orang punya pikirannya yang memang bias atau jadinya buram. Ada yang emang dia karena memang sudah tahu gitu kan pendiriannya oke. Jadi ketika mau dikasih hal-hal negatif dari orang, dia cenderungnya lebih punya prinsip, ya akhirnya nggak akan goyah gitu. Sama halnya kayak gini, mungkin teman-teman Sobat Senja waktu SMA gitu ya, kan lagi zaman-zaman cinta monyet. Oh iya, kayak dicie-cie sama ini, gitu ya. Misalkan ada di kelas lain yang lewat, itu cie. Iya. Kan kita suka kayak gitu ya, biar cie-cie. Pernah nggak ngalamin gitu dulu? Pernah. Kayak cie. Oh apa sih? Nah, Tapi padahal yang sukanya misalkan cowoknya doang, yang dicecein ceweknya. Awalnya ceweknya nggak punya rasa. Tapi karena lama-lama, kayaknya orang ini suka deh dan sebagainya. Kita mikirnya mungkin awalnya ketika, contoh ya kan, contoh orang yang act of service. Misalkan ada orang yang mau ngantar kita pulang gitu kan. Kalau kita nggak dicecein ya udah biasa aja. Ya pulang aja, diantar aja. Tapi ketika emang dapat persepsi dari orang, dapat omongan dari orang, kayaknya orangnya suka deh, soalnya sering nganter. Akhirnya kita cenderung kayaknya orang ini beneran suka gitu ya, karena dia mau effort ngajak pulang. Dan akhirnya yang awalnya nggak ada perasaan, lama-lama memvalidasi hal-hal yang dari teman-temannya, karena kata temennya kalau udah nganterin tuh kayaknya suka deh gitu kan. Memvalidasi dan akhirnya dia kebawa, kayaknya dia suka dan akhirnya dia punya rasa. Oke, berarti semacam itu terjadi juga ya? Iya. Yang mungkin awalnya cuma bonceng kayak, betul. Jalan bro, jadi Mas jalan Mas. Iya, bisa. Itu bisa jadi. Ataupun misalkan kita pribadi gitu ya, kita kalau misalnya tadi ngomongin sama orang gitu, kalau ini kita diri pribadi. Misalkan kita dikit-dikit orangnya pelupa, dikitin orang pelupa, terus kita kadang bilang ke orang, aku orangnya pelupa kok gitu kan. Jadi ya hal apapun yang aku ingat gitu, kadang ya cepat lupa gitu kan. Karena kita terus memvalidasi hal-hal itu untuk diri sendiri, kita cenderung akan, ya aku mah orangnya pelupa gitu. Kita tidak akan ada usaha buat bisa lebih baik, pengingat gitu kan. Berarti secara nggak langsung, thinking bias atau tadi self-fulfilling prophecy itu bisa terjadi karena faktor eksternal atau internal, bisa jadi orang lain atau kita sendiri yang ngatur gitu. Iya. Oh gitu. Bisa dipengaruhi orang lain, bisa jadi karena diri kita sendiri gitu. Oke. Jadi makanya bahaya banget kalau misalkan kita punya pikiran yang negatif. Tapi kita nggak berani memvalidasi gitu kan. Kayak ibaratnya termakan hoax gitu. Oh iya. Termakan hoax gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi makanya penting buat kita tuh bisa memvalidasi gitu kan, membenarkan benar nggak ya orangnya gitu kan. Ataupun pikiran-pikiran negatif kita, benar nggak ya kayak gitu. Itu penting banget. Berarti ini buat Sobat Senja yang lagi berpikir negatif thinking sama orang lain, misalkan padahal kita belum kenal atau bakal lingkungan kita ngasih tahu ke kita, mending kita langsung validasi langsung ya. Betul. Apalagi buat teman-teman yang baru masuk kerja. Kayaknya banyak banget tuh ya. Iya. Kerjaannya berat banget, gue nggak sanggup berat nih, gitu kan. Atau enggak ngelihat senior ini kayaknya galak, jangan dideketin. Iya. Sering tuh gibah-gibah gitu kan, gitu. Jadinya yang awalnya kita masuk dunia kerja, yang padahal ya ketika kita masuk ke dunia baru ya pasti akan selalu berat gitu kan. Tapi karena kita sudah punya pikiran-pikiran yang negatif tentang kerjaan tuh capek dan sebagainya gitu kan, sehingga kita cenderung ketika di tempat kerja nyari validasi negatif yang melekat di kita gitu. Padahal kerja mah semua capek. Semua kerja capek, mau dimanapun tempat kerjanya gitu kan, mau dimanapun ya kita berada di lingkungan baru, ketemu sama orang ya pasti bakal capek. Jadi buat Anda yang nyari kerjaan, lebih baik capek kerja daripada capek nyari kerja. Ya bener ya? Gitu. Makanya nih buat sobat-sobat Senja yang kayaknya kalau kerja di sini males gitu kan. Kata orang, apalagi udah ngomongin kata orang gitu. Kata orang kerjanya capek gitu. Katanya kata orang kerja di sini gak enak gitu kan. Bisa jadi kerjaan di sini sebenarnya enak buat kita gitu. Berarti ada juga faktor kita harus ngerasain dulu, experience-nya dulu. Betul. Padahal bisa jadi yang menurut orang lain nggak enak, menurut kita ya biasa aja gitu kan. Karena kan biasanya takaran setiap orang beda-beda ya. Iya, benar. Kemampuan orang beda-beda gitu kan. Terus juga ya kemampuan orang beda-beda juga. Jadinya bisa jadi apa yang menurut kita berat buat orang lain biasa aja gitu kan. Jadi kayak contoh Indomie, paling suka Indomie apa?
Indomie goreng. Aku rebus. Kan beda tuh. Betul. Sama Indomie padahal. Berarti harus nyobain dulu biar tahu rasanya, jangan terbawa sama pikiran kita. Betul. ICBP jangan lupa untuk sponsorin kita. Iya. Si anjir. Indofood sponsori kita gitu kan. Iya. Tapi gini juga nih, Tan. Tadi kan bilangnya kalau itu ada pengaruh dari orang yang, kalau tadi siapa psikolognya namanya? Robert Rosenthal. Kalau Robert Rosenthal itu kan karena dia memang membawa nama psikolog. Kalau gue tadi kasusnya teman-teman gue sendiri yang ngomong. Betul. Nah ini ada juga nih kayak contoh e-commerce. Kan ada tuh, kita mau beli barang. Terus pasti kita lihat komennya dulu. Betul. Wah ini. Terus kalau komennya negatif jadi ragu buat beli. Betul. Nah sebenarnya gue tanya adalah gimana cara ngebedain antara self-fulfilling kondisi self-fulfilling prophecy itu. Apa sih singkatannya lebih enak? Self-fulfilling prophecy, SFP. SFP ya. Iya. Kondisi SFP ya. Orang Indonesia banget ya, yang singkat-singkat. Iya. Self-fulfilling prophecy itu sama kondisi kita mawas diri kayak jaga-jaga nih takut ketipu. Orang udah pernah ada yang beli, masa mau beli lagi? Itu bisa nggak sih ngebedainnya? Bisa. Jadi dengan cara, karena kan kalau review biasanya banyak ya. Iya. Nggak cuma 1-2 orang, tapi biasanya kalau yang memang tokonya toko besar di e-commerce, reviewnya banyak, jadi kita nggak hanya lihat dari satu sudut pandang aja, tapi kita lihat secara keseluruhan dan mungkin ya mudah-mudahan gitu ya tokonya amanah, kita bisa lihat dari deskripsinya. Nah apakah yang dideskripsikan terkait barangnya itu sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak gitu kan. Jadi memang kita harus punya validasi juga gitu kan, bisa dari deskripsi barangnya. Contoh ya kalau kita terapkan mau beli barang gitu kan, kita bisa misalkan lihat deskripsinya gitu kan. Terus juga bisa kalau toko-toko suka ada tuh review videonya. Bisa lihat gitu kan. Oh berarti nggak cuma ke orang ya, barangnya juga bisa gitu. Kita banyak hal banget di dunia ini yang kadang kita sendiri punya kesalahan tentang berpikir terhadap suatu hal. Iya. Jadinya memang ketika kita menghadapi hal itu ya kita harus banyak-banyak validasi gitu kan. Kita melihat secara langsung juga, karena jangan sampai yang awalnya mungkin bisa jadi itu baik buat kita gitu karena kita sudah punya negatif thinking, udah biar duluan jadi nggak baik buat kita gitu. Siapa tahu kita udah ditawari kerjaan cuman karena kata orang jangan kerja di sini, kayaknya ribet kerjaannya, pokoknya nggak enak. Padahal sebenarnya ya bisa jadi buat kita sendiri ya rezeki yang terbuka untuk kita bekerja tuh ya di tempat itu. Iya. Jadi ketika kita ngelamar tempat itu susah, tapi di tempat ini kita dapat rezekinya, dapat jalannya gitu. Tapi karena stigma negatif orang gitu, padahal kan orang lain nggak ngasih makan kita ya gitu kan. Tapi ya kadang kita cenderung mengamini itu ya akhirnya rezekinya hilang gitu. Jadi Sobat Senja kalau punya pengalaman yang sama, coba dong tolong kolom komentar. Ya. Punya pengalaman apa gitu yang awalnya mispersepsi lah gitu yang awalnya ngelakuin nggak sesusah itu, nggak sejelek itu gitu ya. Coba deh kolom komentar ceritain pengalaman Sobat Senja semuanya terkait self-fulfilling prophecy ya gitu, atau mungkin thinking bias tadi gitu kan. Ini menarik banget buat teman-teman, nanti cari juga ya, misalkan mau baca-baca jurnalnya, baca-baca bahan bacaannya, cari aja penelitian dari Robert Rosenthal terkait self-fulfilling prophecy. Nah, Tan, tadi kan, tapi aku sedikit ini ya, Tan ya, sedikit penasaran sama, jadi kan dirimu bilang kalau sebenarnya kita perlu memvalidasi dan terus memvalidasi terkait isu atau yang kita dengar gitu. Tapi memang orang seuzon ya, so itu pasti susah banget dikasih tahu gitu kan. Apalagi di negara plus 62 ini gitu. Nah, tapi cara untuk memvalidasinya seperti apa sih? Oke, mungkin cara memvalidasinya dengan kita langsung menjemput bola. Menjemput bola itu dalam artian bukan kita cari bola ya, tapi ibaratnya kita langsung ke objek yang bakal kita tuju. Kayak misalkan kita pengen tahu nih orang ini sebenarnya cuek atau enggak sih gitu. Kita langsung ngobrol aja sama orangnya gitu. Jadi jangan terpengaruh dari orang dulu, tapi kita langsung ngobrol aja apakah memang benar kata orang kayak gini, dan kalau bisa sih kita mengabaikan semua omongan-omongan tentang dia gitu. Kita ibaratnya benar-benar datang ke orang ini dengan tidak punya persepsi apapun, tidak punya pemikiran apapun, kita ngobrol dan ya kita bakal melihat gitu bahwasannya apakah emang orang ini baik atau enggak. Itu pertama. Terus kalau misalkan dari diri sendiri, kan kadang yang mengurung kita
agar tidak berkembang ya diri kita sendiri kadang gitu ya. Nah, bisa jadi ya kita mengurangi hal-hal negatif, misalkan selalu mengambil satu sisi hal positif yang bisa diambil dari kejadian-kejadian negatif. Iya. Gitu kan, kadang kita ketika satu kejadian negatif pada akhirnya kayaknya kalau saya kayak gini lagi pasti udah tahu deh endingnya kayak gimana gitu. Oke. Gitu. Lalu mungkin same story bisa another ending gitu ya. Betul. Aduh. Same story, another ending. Iya kan? Walaupun Bisa. same story, same ending gitu kan? Iya. Iya. Nah, oke, berarti mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus confirm langsung ke orangnya. Atau nyari tahu sendiri, bener apa Betul. enggaknya gitu. Kalau dalam pekerjaan, ya coba kerja dulu sama orangnya. Kerja dulu, betul. Iya. Kalau dalam relationship, kenapa nggak ngomong langsung sama orangnya? Ngomong langsung, bisa jadi persepsi atau pikiran-pikiran yang selama ini muter-muter di kepala kita tuh ya nggak terjadi ternyata. Oh, jangan-jangan selama ini kita dipengaruhi. Betul. Cuman dikasih info negatifnya biar kita nggak perform. Betul. Oke. Jadi cara paling benar adalah kemudian dia langsung ngomong ke orangnya, cari tahu sendiri fakta yang ada seperti apa. Betul. Tapi kalau orang yang nggak enakan tuh kayak, aduh takut nanti nggak enak lagi temenannya gimana? Kalau kata pepatah Sunda gitu ya, pepatah Sunda. Kumaha nih? Kumaha iya. Pepatah Sunda. Ulah ngagugulung kagok goreng. Artinya adalah jangan berputar-putar di yang situ-situ aja. Jadi ketika memang kita mau ibaratnya menemukan satu ending yang berbeda gitu kan untuk validasi ya kita berani keluar gitu. Kita berani ada actionnya. Tapi kalau kita ya muter-muter di situ terus ya kita tidak akan menemukan validasi yang tepat gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita membiarkan kayak aku malas memvalidasi karena ya orangnya atau enggak dia takut dan sebagainya ya kita akan terus berputar-putar di situ gitu. Oke. Atau paling gampang ya kalau lu takut untuk validasi jangan negative thinking sama orangnya. Betul. Gitu kan? Udah aja gitu. Iya. Tidak usah pikirin apa, cuek aja gitu. Orang mau bilang si A tuh kayak gini, si B kayak gini. Udah, selama nggak berdampak sama kita. betul. Kita Selagi memang kita belum pernah ngobrol langsung gitu, tidak ada dampak langsung buat kita yang negatifnya, ya udah gitu. Terserah biar orang punya persepsi atau pemikirannya sendiri lah. Iya, benar. Karena kadang jadi capek ke kita nggak sih? Iya. Kita kadang mau ketemu sama orang, jadinya karena persepsinya takut, malas gitu kan. Padahal sebenarnya orang ini baik. Ya, ini kayak gue nih lagi sakit. Dan cuma mikirin doang anjir gitu. Mikirin yang sebenarnya belum terjadi kan. Iya. Gak sakit ya, gimana ya besok, aduh tahun depan gimana nih Betul. sama orang kerja baru dan sebagainya. Jadi malah kepikiran dan jatuh sakit, drop sendiri. Betul. Oke. Ya, Jadi jangan jadi penyakit ya sebetulnya. Iya. Kalau misalnya kita emang nggak tahu cara nanganinnya gitu kan. Jadi ya jangan sampai ya kita mau di situ-situ aja lah. Gitu. Kerja kalau memang pada akhirnya validasinya benar, ya udah kita ambil positifnya aja bahwasanya setiap orang memiliki hal yang berbeda. Setiap situasi punya hal yang memang berbeda, yang kadang tidak semua hal tuh harus menyenangkan kita. Nggak semua hal harus menyenangkan kita. buat kita. Waduh, dalam banget itu. Karena hal-hal negatif juga, kita juga harus berani juga ngambil konsekuensi itu ya. Betul. Oke, jadi kalau udah berpikir negatif, kalau itu bikin kita nggak nyaman juga harus berani ngambil resiko selanjutnya apa gitu betul. ya. Oke. Kayaknya gue sekarang udah mulai tercerahkan ya, Ta. Mungkin karena memang ini Tahunnya udah senja ya. Karena senjanya itu cahayanya di sana. iya betul kan tercerahkan. Jadi bayanganku sekarang adalah, oke, ini orang baru, jangan-jangan orang sebelumnya salah nge-treatment. Betul. Atau tidak punya referensi terkait treatment Gen Z sekarang. Iya, contohnya si dua orang ini, si Gen Z Iya. ini kan. Dan itu belum tentu berlaku sama gue sendiri kan. Betul. Jadi gue bener treatmentnya gitu kan. Terus habis itu gue bisa ngajak mereka lebih optimal dalam pekerjaan gitu. Oke. Kayak si Robert Rosenthal aja, padahal sebenarnya 10 orang ini Biasa aja. sama aja gitu. Tapi karena mindsetnya positif, di gurunya treatmentnya bagus, memperlakuannya bagus, performnya oke. Jadi Sobat Senja gimana? Udah cerita belum di kolom komentar? Biar nanti kita bisa belajar bareng-bareng sama kondisi yang kita alami gitu kan. Karena mau nggak mau, bukan mau nggak mau ya pasti semua orang ngalamin kondisi itu. Betul. Itu makanya menarik banget gitu ya. Kalau kita lihat keliling kita gitu, ternyata memang erat banget dengan kita jadi buka ilmu psikologi. Erat banget sama bias Thinking bias. thinking bias gitu. Dan masih banyak juga sebenarnya thinking bias, bukan cuma self-fulfilling prophecy aja.
Ada banyak banget thinking bias. Jadi teman-teman juga kalau yang tertarik dengan ilmu psikologi juga teman-teman bisa cari tahu referensinya. Ataupun sebenarnya banyak, saya pun pertama kali baca tentang self fulfilling selain dari kuliah gitu tempat belajar, ada satu dosen favorit saya yang memang ngebahas itu dan memang membahasnya dengan pembawanya oke. Jadi banyak referensi buat teman-teman, apalagi sobat-sobat senja yang memang misalkan daya ingin tahunya banyak gitu ya. Jadi jangan sampai lihat YouTube cuman lihat yang ya kayaknya buat hiburan aja gitu kan, tapi bisa cari juga edukasi. Atau kalau misalkan nggak mau nyari gitu ya, capek, bingung gimana nyarinya, coba deh kolom komentar. Nanti kita pelajarin, kita akan bahas di sini. Kita akan cerita bareng teman-teman. Namanya lagi pengen bahas apa ya? Kayaknya aku sekarang tuh kayaknya lagi demotivasi. Gimana sih caranya biar nggak demotif? Di bahasa-bahasa anak sekarang. Bener. Aku lagi toxic relationship. Wah, itu gimana sih? Iya, kan? Boleh di kolom komentar ya. Iya, biar kita ngobrol-ngobrol bareng sambil sobat-sobat senja ini ya menemani waktu-waktu senjanya. Kan kata orang-orang kan belajar dari liang ayunan sampai ke liang lahat. Dari lahir sampai meninggal. Liang ayunan kayak gimana? Apa sih? Tiang ayunan sampai ke liang lahat. Ya, jadi ini ya. Iya, betul. Ini mesti gara-gara gue overthinking, gara-gara gue thinking bias nih. Jadi nggak bener omongan gue. Nah, jadi gini Tan, gue udah tercerahkan banget sama apa yang lo sampein tadi. Balik lagi tadi, kayaknya gue harus nyoba dulu buat kerja atau nyari tahu dulu tentang gimana dua orang ini. Siapa tahu memang cocok malah sama gue gitu. Nah, terus yang mau kita sampaikan atau yang gue minta ke lu sekarang adalah, ada nggak sih Tan kesimpulan atau kasih kami pencerahan, wahai suhu Titan. Cerah kan? Kasih kami ada lampu di sini. Udah cukup cerah, kalau belum nanti takut dibuka. Jadi apa itu self fulfilling prophecy, dan kemudian bagaimana penerapannya agar kita bisa lebih produktif sama diri kita sendiri. Jadi intinya gini, mungkin setiap satu kondisi, setiap kita bertemu sama seseorang atau kita dihadapkan satu kondisi, tentu kita akan banyak berpikir tentang kedepannya gimana ya, orang ini orangnya kayak gimana ya, padahal sebenarnya hal-hal tersebut belum terjadi gitu. Jadi daripada kita ibaratnya mengeluarkan energi untuk berpikir hal-hal yang belum tentu terjadi, lebih baik kita fokuskan pada diri sendiri, apa yang ingin dilakukan. Dan bisa lebih maksimal energinya. Jadi kalau misalnya kita pengen ketemu orang yang katanya orang tuh judes gitu, cuek gitu, dan tidak ramah dan sebagainya, daripada kita mikirin orang ini gimana ya, mending kita menyiapkan energi ya untuk benar-benar membuka pikiran kita tentang semua orang tuh memang punya keunikannya masing-masing gitu kan. Dan kalau misalkan memang pada saat itu tidak cuek juga, ya udah bodo amat gitu. Jadi jangan sampai kita terpengaruh ataupun energi kita tuh banyak terkuras untuk hal-hal yang sebenarnya belum terjadi. Iya. Karena tadi yang sudah lo bilang, kita itu tidak semua hal itu menyenangkan diri kita. Betul. Itu tidak harus semua hal menyenangkan diri kita. Iya. Makanya kalau dalam psikologi itu emosi diciptakan untuk dirasakan. Gue jadi pengen deep talk lagi nih. Durasinya udah gak cukup. Jadi buat sobat senja semuanya, tadi ingat coba deh kalau ada tema-tema atau isu-isu yang mau dibahas di dialog senja, langsung di kolom komentar. Nanti kan kita pelajarin, atau mungkin kita jadi wah gue ngalamin ini nih gitu kan. Jadi sobat senja boleh langsung kasih tahu kami apa yang mau dibahas. Atau sobat senja juga punya pandangan lain gitu kan tentang hal yang kita bawa hari ini, pengen ngobrol-ngobrol juga gitu ya, di kolom komentar boleh juga ya. Boleh juga gitu. Intinya apapun yang teman-teman rasakan itu namanya emosi, dan emosi harus dirasakan. Dan jangan sampai ketinggalan sama konten-konten kita di mana Mas Titan? Di YouTube kita, Mikro Madani Institute. Asik. Kita jadi host aja kita nih. Akbar apa sih Akbar? Akbar. Kayak kita full tema aja kali ya. Kali ya. Kak Yusita. Kak Cynthia. Fajrul. Itu host legend. Iya, kayaknya kita perlu diundang lagi mereka. Harus diganti sama Rizkyawan dan Rizky Titan. Dua Rizky. Kita bukan pedangdut tapi. Bukan, ya. Rizky Ridho itu. Rizky Ridho, bukan Rizky. Iya. Jadi itu aja. Jadi gue bakal sekarang gue mau bagi orang dulu. Bagi orang? Iya. SDM-nya masih bagi. Kerjaan. Iya. Terus gimana cara nge-treat dia. Gitu. Tapi BTW Tan. Tapi anak gue itu cakep banget.
Asik. Nih, itu manis. Kebanyakan ya, itu manis. Ya, dikat dong Rega.